Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyatno, NIM 2021-401. Di sini saya akan mempresentasikan dari sebuah jurnal yang berjudul Konstruksi Kasat Modul CRISPR atau CAS 9 gRNA OS C KX2 dan pengantar beras CV mantik wangi ditengahi oleh Agrobacterium tumefaciens. Jurnal bersumber dari Biodiff Invest volume 23 nomor 5 Mei 2022 halaman 2679 sampai 2689 dengan nama pencipta jurnal Marina Rusyanti beserta kawan-kawan. Hal-hal yang akan dibahas pada presentasi ini diantaranya 1. Latar belakang, yang kedua bahan dan metode, dan yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Mentik wangi merupakan varietas padi unggul aromatik dari kelompok Japane tropis dengan postur tinggi dan produktivitas rendah. Postur tanaman yang tinggi menyebabkan padi mentik wangi mudah roboh sehingga menyebabkan kehilangan hasil. Oleh karena itu, peningkatkan tinggi tanaman dan produktivitas mentik wangi masih perlu. Gen GA20OX2 dan CKX2 bertanggung jawab atas karakter semi kurcaci dari produktivitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi modul konset CAS yang membawa RNA gen OSC KX2 dan memperkenalkan konstruksi tersebut pada beras mentik wangi yang dimediasi oleh Agrobacterium tumefaciens regen vektor LBA4404. Pembahasan yang kedua yaitu bahan dan metode. Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Molekuler, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian pada tahun 2021 sampai 2022. Bahan penelitian yang digunakan adalah prima, gen RNA Agrobacterium tumefaciens, regen vektor LBA4404, plasmid P-Direx 25H, plasmid P-Direx 21A, PBY02, CAS 9 GA20OX2, dan embrio belum matang pada padi varietas mentik wangi sebagai eksplan. Mode regenerasi yang transformasi yang digunakan mengacu pada protokoler Slamet Loedin 2014. Embrio yang belum matang diisolasi dari benih padi muda berumur 8-12 hari setelah berbunga. Sekamnya dibuang dan dibersihkan dengan etanol 70% selama 5-10 detik dan larutan natrium hidroklopit 1% selama 5 menit. Embrio yang belum matang kemudian diisolasi dari biji menggunakan pinset. Metode regenerasi dan transformasi yang digunakan mengacu pada protokoler Slamet Loedin 2014. Di antaranya nasi mentik wangi, embrio yang belum masak, kol cultivula yang solid, beristirahat, memilih 1, memilih 2, memilih 3,
praregenerasi, regenerasi, rotting, dan aklimatisasi. Sintasi bagian ARI yang terdiri dari promotor, gRNA, spase, dan terminator dilakukan dengan teknik PCR. Proses sintesis dilakukan menggunakan mesin PCR dengan volume total campuran reaksi 20 UL. DNA prominase yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ki5 hot start HF 2 kali master mix dengan template P direct 25H. Reaksi menggunakan template P direct 25H yang telah menghapus gen CCBD. Porsi CCBD telah dihapus oleh perencanaan dengan melarang Shy enzim. Hasil digas dari P direct 25 yang berukuran kurang lebih 3500 BP digunakan sebagai tempat untuk reaksi. Plasmid P direct 25H vektor biner digunakan sebagai plasmid tulang punggung. tDNA vektor berisi kaset gen CAS9 panduan RNA yang dikendalikan oleh promotor UBI1 dan kaset gen HPT untuk penanda seleksi tanaman. RNA panduan yang direncanakan disusun dalam larik yang dikendalikan oleh promotor UBIN1 dan dihubungkan ke terminator. Spase gRNA yang direncanakan menyediakan urutan unik yang digunakan untuk persiapan Golden Grade. ARY disusun dalam dua reaksi PCR yang terdiri dari primus 1 dan primus 2. Produk PCR yang berisi kaset promotor, pengatur jarak RNA, dan terminator dirakit dengan larik dalam langkah reaksi Golden Grade tunggal untuk menghasilkan kaset ekspresi P direct 25H yang membawa larik. Enzim yang digunakan dalam perakitan ARY adalah geten 1 yang membelah P direct 25H dalam dua posisi mengapit. Promotor PV UBI1 ke gen CCDB. Enzim ini akan memfasilitasi penyisipan ARY ke direct 25H. R-enzim 1 digunakan untuk menghubungkan gen RNA dengan situs promotor dan terminator sehingga situs spesies dari R-enzim 1 ditambahkan pada ujung 5 setiap gen RNA. Media regenerasi yang digunakan mengacu pada Slamet Lloydin tahun 2014. Embrio padi yang belum matang ditumbuhkan pada media induksi kalus selama 7 hari. Media induksi kalus yang digunakan adalah makro N6. Sedangkan pada komposisi media untuk transformasi embrio imatur itu terdapat pada tabel tersebut. Pengenalan kasat CRIP atau CAS9 ke dalam beras CV mentik wangi via automation. Transformasi beras mentik wangi dilakukan dengan meneteskan eksplan embrio muda pada media kultivasi padat dengan automation suspensi yang menyimpan konstruksi CRIP atau CAS9 gen RNA. Sebelum transformasi, automation ditumbuhkan selama 3 hari pada media YEP padat dengan penambahan 50 mg kanamisin pada 28 HIC. Kultur bakteri pada media YEP dipanen dan ditumbuhkan pada media KO kultivasi cair kemudian digunakan untuk menginfeksi embrio padi muda. Embrio hasil kultivasi kemudian diinkubasi di tempat gelap pada suhu 25 derajat Celcius selama 7 hari. Kemudian dikulturkan pada media
media, istirahat selama 5 hari. Eksplan dipindah ke media seleksi selama 10 hari dengan 5 periode subkultur. Kalus terpilih dipindah ke media yang telah diregenerasi selama 14 hari dan 4 periode subkultur kalus yang telah berkembang baik menjadi plain dengan kecambah kecil dan rambut akar dipindah ke media regenerasi selama kurang lebih 14 hari. Bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kajian regenerasi matik wangi dilakukan untuk mengetahui kemampuan kalus beregenerasi menjadi plante. Kemampuan regenerasi kalus mantik wangi menunjukkan bahwa 80% kalus mampu beregenerasi pada media tanpa penambahan antibiotik dan hanya 2,2% kalus yang mampu beregenerasi pada media dengan penambahan 10 mg per liter antibiotik Hagromycin. Konsentrasi Hagromycin yang digunakan untuk tahap seleksi pada transformasi genetik mentik wangi adalah 10% mg per liter yang merupakan konsentrasi letak minimum. Penggunaan konsentrasi Hagromycin 10 mg per liter menunjukkan terhambatnya pertumbuhan kalus dan hanya sekitar 2,2% kalus yang mampu bertahan dan kemudian beregenerasi membentuk plante. Tingkat sensitivitas kalus terhadap pemilihan antibiotik berbeda antara genotip tanaman dan tergantung pada spesies tanaman atau kultivar yang digunakan. Hagromycin dapat menghancurkan transformen dan non-sel transformen sehingga mempengaruhi regenerasi kalus. Hagromycin yang ditambahkan pada media mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan kalus sehingga menyebabkan kematian kalus. Selain penambahan Hagromycin atau antibiotik lain dapat dalam media regenerasi seperti Cefoxmax dan Fortumycin berfungsi menghilangkan Agrobacterium setelah proses transformasi. Penambahan antibiotik tersebut ternyata memiliki efek penghambat terhadap induksi pucuk dan akar, menyebabkan hilangnya keseimbangan fitohormonal dan mempengaruhi kemampuan regenerasi kalus. Kajian transformasi mentik wangi dilakukan dengan menggunakan campuran A-tumefancin membawa CAS GA20OX dan CAS9OX CKX2 terhadap transformasi meliputi persiapan Agrobacterium kultur, penyiapan eksplan berupa benih padi muda, infeksi embrio yang belum matang dengan Agrobacterium, kultivasi, proses seleksi kalus, proses regenerasi dan perakaran, aklimatisasi pada media air dan tanah. Perkembangan struktrum pada embrio mentik wangi diikuti dengan munculnya koleptil setelah 7 hari dalam media non-kultivasi. Pada tahap ini, koleptil dihilangkan dan kalus dipindah ke media istirahat selama 5 hari. Kalus yang berkembang dengan baik dipotong menjadi 2-4 bagian dan dipindah ke media seleksi dengan 10 mg Hagromycin ditambahkan sebagai penanda seleksi selama 10 hari dengan durasi 3-5 kali subkultur. Pada tahap seleksi akar akan terlihat perbedaannya antara kapalan yang resisten dan sensitif terhadap Hagromycin. Resisten kalus akan memiliki kemampuan untuk berkembang baik. Kalus yang resisten dan embriogenik akan membantu bintil-bintil hijau yang merupakan tanda dimulainya proses regenerasi. Kalus yang dipindah ke media regenerasian selama 14 hari dengan 2 subkultur hingga beregenerasi menjadi tunas. Untuk pematangan tunas kalus yang telah tumbuh dan berakar dipindah ke media regenerasi selama 14 hari yang membentuk plante.
Plantai dipindah ke media akar untuk merangsang pertumbuhan akar baru dan memperkuat akar. Plantai dengan akar yang kuat diaklimatisasi dalam media air selama 3-5 hari, kemudian dipindah ke media tanah. Analisis molekuler beras mutan putatif T0CV Mentik Wangi. Analisis molekuler dilakukan dengan pada galur padi mutan diduga T0 CV Mentik Wangi untuk mengkonfirmasi keberadaan konstruksi kasat KRIP atau CAS9 dari 30 galur beras mutan diduga T0 CV Mentik Wangi saja. 15 galur yang diuji positif mengandung CRIP atau CAS9, RNA GA20OX2 dan CKX2, membuat kasat yang ditandai dengan pembentukan pita DNA 50BP untuk memastikan terjadinya mutasi pada gen target, maka diperlukan analisis sekuen DNA pada 2 gen target, yaitu GA20OX2 dan CKX2. Bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CRIP atau CAS9 gen RNA OSCKX2 kasat dengan backbone P DRIPS25H telah berhasil dibuat. Studi pendahuluan regenerasi Mantik Wangi juga telah dilakukan dengan efisiensi 80%. Modifikasi parameter media regenerasi dilakukan untuk mengoptimalkan pembentukan plantae pada proses transformasi. Sebanyak 30 galur Putref transforman Mentik Wangi berhasil diperoleh pada proses transformasi, dan 15 galur hasil uji PCR menunjukkan positif membaca CRIP atau CAS9 gen RNA GA20OX2 dan CRIP atau CAS9 gen RNA CKX2 membuat kasat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau intonasi atau pembacaan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.